Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ira Geraldina, tim dosen mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan stewardship teori dan kaitannya dengan tata kelola perusahaan atau organisasi secara umum. Apa yang dimaksud dengan stewardship teori? Stewardship teori atau sering disebut dengan teori pemegang amanah mendefinisikan manajer atau memandang manajer sebagai seseorang yang tidak mengedepankan kepentingan sendiri atau tidak memiliki kepentingan individual atau tidak memiliki tujuan individual atau motivasi individual, sehingga ketika seorang manajer diamanahi tugas-tugasnya untuk mengelola perusahaan, dia akan bertindak dan mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingan prinsipal. Kenapa? Karena dia akan lebih mementingkan kepentingan organisasi untuk menunaikan amanahnya. Mengapa demikian? Ada beberapa asumsi yang dibangun dari teori ini yang berbeda dengan teori keagenan. Ada teori pemegang amanah ini, seorang manajer diidentikan sebagai seorang yang amanah, di mana dia mampu menunaikan tugas-tugasnya sesuai dengan kepentingan dari organisasi atau prinsipal. Oleh karena itu, seorang manajer dalam perspektif pemegang amanah, dia pro organisasi. Artinya, bagi seorang manajer yang amanah ini, kepentingan organisasi itu lebih penting dibanding kepentingan sendiri. Atau dia memandang kesuksesan organisasi merupakan kesuksesan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia akan bertindak dan mengambil keputusan untuk mensukseskan organisasinya, bukan semata-mata mensukseskan dirinya sendiri. Kemudian, asumsi berikutnya dalam teori pemegang amanah ini, seorang manajer pro kolektif. Artinya dia memandang bahwa utilitas atau manfaat kelompok atau kolektif itu lebih tinggi daripada utilitas atau manfaat atau kepentingan diri sendiri. Maka apabila terjadi benturan kepentingan, seorang manajer menurut teori pemegang amanah ini, dia akan selalu mengedepankan kepentingan kolektif atau kepentingan organisasi daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, asumsi yang dibangun dari teori pemegang amanah ini, si manajer ini yang amanah tadi, dia akan cenderung berperilaku untuk mengaktualisasikan dirinya atau self-actualizer. Jadi motivasi utama dia bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi dimotivasi oleh karena keinginannya untuk mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu memang agak berbeda perspektifnya atau asumsi-asumsi yang dibangun dengan kriteria atau profil dari seorang agen menurut teori keagenan. Nah, kalau kita bandingkan antara teori keagenan dengan teori pemegang amanah yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, kita lihat dari yang pertama, ciri asumsi yang dibangun yang pertama adalah mengenai identitas atau sifat dari manusia itu sendiri. Ya. Menurut teori keagenan, seseorang itu memiliki sifat atau lebih dipandang sebagai economic man, di mana motif utama terbesar atau terpenting dari seorang manusia atau seseorang itu adalah untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Maka benefit ekonomi menjadi motivasi utama seseorang untuk bertindak, ya, atau mengambil keputusan. Sedangkan menurut stewardship teori, seseorang atau manusia ketika dia mengambil keputusan atau bertindak,
tidak semata-mata atas dasar ekonomi, tetapi salah satunya adalah sebagai upaya untuk mengaktualisasikan dirinya. Sehingga ketika berperilaku agak berbeda. Dalam teori keagenan, seseorang akan berperilaku cenderung self-serving, artinya mengedepankan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain. Sedangkan dalam teori seseorang, dia lebih banyak bertindak atau berperilaku atas dasar collective serving, artinya mengedepankan kepentingan orang banyak atau kepentingan kolektif, dalam hal ini organisasi, dibanding kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, dari aspek psikologis, dalam teori keagenan, motivasi utama tadi seperti disampaikan sebelumnya, karena dia economic man, maka kalau kita lihat dalam urutan motivasi Maslow gitu ya, motivasi ekonomi itu kan menempati urutan yang paling rendah, low order ya, sedangkan untuk aktualisasi diri ya dalam urutan motivasi psikologis, maka dia menempatkan urutan yang lebih tinggi ya, karena kebutuhannya bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri, achievement, growth, dan lain-lain. Sehingga seorang manajer atau agen dalam perspektif teori keagenan, dia lebih banyak didorong oleh motivasi yang sifatnya ekstrinsik dari luar. Sedangkan dalam studi teori, seorang agen atau manajer lebih banyak didorong oleh motivasi dari dalam untuk mengaktualisasikan dirinya. Kemudian dari aspek sosial, maka ketika seorang agen mau membandingkan dirinya dengan orang lain, dalam perspektif teori keagenan, dia akan membandingkan dirinya dengan manajer yang lain ya. Sedangkan dalam teori stewardship, dia akan membandingkan dirinya dengan prinsipal, akan menempatkan dirinya di posisinya prinsipal. Kalau saya seperti ini, kira-kira kalau saya jadi prinsipal seperti apa ya. Jadi memang ada perbedaan penempatan dirinya menurut teori keagenan dan teori stewardship. Kemudian seorang agen dalam teori keagenan akan mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai low value commitment, komitmen terhadap nilainya rendah ya. Kenapa? Karena komitmen utamanya adalah ekonomi ya, atau manfaat ekonomi, sehingga terhadap nilai lain selain nilai ekonomi itu tidak menjadi motivasi utama. Sedangkan berbeda dalam stewardship teori, dia memiliki komitmen non ekonomi yang lebih tinggi, atau memiliki komitmen terhadap values, culture, itu menjadi lebih tinggi dibanding agen dalam perspektif teori keagenan. Bagaimana dengan power? Bagaimana seorang agen menggunakan power untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Power seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang agen dalam perspektif teori keagenan dan perspektif teori pemegang amanah? Menurut teori keagenan, seorang manajer atau agen membutuhkan power atau kekuasaan yang sifatnya institusional atau terstruktur atau legitimate, jadi atau sah gitu ya. Artinya memang dia untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya membutuhkan struktur, dia membutuhkan dasar hukum ya, yang legal, yang dilembagakan dalam perusahaan tersebut ya, dalam organisasi, sehingga dia bisa memaksakan dengan dasar itu dia bisa memaksakan powernya ya, menjadikannya sebagai power untuk menekan
bawahannya agar bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan yang dia harapkan, ya. Nah, berbeda dengan stewardship teori. Nah, stewardship teori dia tidak terlalu membutuhkan kekuasaan yang bersifat formal, ya, atau struktur, tetapi dia akan lebih menggunakan pendekatan personal untuk menjalankan tugas-tugasnya atau untuk mempengaruhi karyawannya atau bawahannya. Nah, berbeda dengan seorang agen dalam perspektif teori keagenan yang membutuhkan kekuasaan formal untuk bisa mempengaruhi bawahannya. Nah, kemudian dari aspek situasi, ya, dari aspek situasi, secara filosofis dalam hal pengelolaan perusahaan, ya, menurut teori keagenan, seorang manajer bersifat control oriented. Jadi dia itu karena tadi sifatnya self serving gitu ya, kemudian low value komitmen terhadap value-nya juga rendah gitu ya. Kemudian dia ketika membutuhkan kekuasaan formal untuk mempengaruhi bawahannya, maka untuk bisa mengendalikan interestnya, kepentingannya sesuai dengan kepentingan organisasi atau kelompok, dibutuhkan pengendalian yang terstruktur entah itu lewat internal control dan lain-lain, sehingga si manajer ini perlu diawasi, dimonitoring secara terstruktur, sistematik, agar tadi kepentingan dari organisasi sejalan dengan kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, berbeda dengan seorang manajer atau agen dalam perspektif teori stewardship atau pemegang amanah. Nah, menurut teori pemegang amanah, seorang manajer maka untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena memang dia seorang self actualizer, ya, dia bertindak dari atas kesadaran dirinya dari dalam, dan dia seorang high value commitment, dia memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai. Maka untuk bisa mengendalikan agar dia senantiasa sejalan dengan kepentingan organisasi atau prinsipal, maka pengendaliannya lewat involvement, partisipasi aktif, ya. Jadi seorang manajer dalam perspektif teori stewardship ini, maka dia akan membutuhkan kultur yang dimana dia bisa berpartisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan atau aktivitas dan pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Nah, bagaimana dengan orientasi risikonya? Nah, biasanya menurut teori keagenan, karena motivasi utamanya ekonomi dan lebih mementingkan dirinya sendiri, maka orientasi risikonya itu jangka pendek, ya. Sedangkan seorang pemangku amanah, dia akan berpikir lebih jauh, ya, lebih jauh untuk kesuksesan organisasi, bukan kesuksesan dirinya sendiri. Maka orientasi risikonya dia bersifat jangka panjang. Dia akan berpikir lebih panjang, ya, mengambil keputusan yang terbaik bagi organisasi. Nah, sehingga ya bagaimana cara untuk bisa memberikan insentif, gitu ya, memberikan insentif atau dasar pemberian insentif atas kinerjanya, ya. Nah, maka menurut teori keagenan, seorang manajer karena dia short term oriented, ya, maka salah satu indikator kinerja, pencapaian kinerja seorang manajer dilihat dari cost controlnya, kemampuan dia mengendalikan biaya, ya. Sedangkan
menurut teori stewardship ya, indikator kinerja dari seorang manajer bisa dilihat dari performance enhancements-nya, itu kemampuan dia untuk meningkatkan kinerja secara umum. Atau ukuran kinerja tuh nggak cuma satu gitu ya, jadi ada kinerja finansial dan non finansial ya. Nah, yang terakhir mengenai culture ya, dalam culture seperti apa manajer dalam perspektif teori keagenan dan stewardship teori ini berlaku ya. Nah, menurut teori keagenan, culture yang cocok yang untuk bisa diterapkan ya dalam bagi seorang manajer di sebuah perusahaan adalah tipe perusahaan yang sifatnya individualistik ya, di mana memang pekerjaannya lebih banyak ditangani sendiri gitu ya. Dengan kata lain, kultur budaya yang individualistik itu lebih cocok diterapkan dalam organisasi menurut perspektif teori keagenan. Sedangkan stewardship teori ini lebih cocok diterapkan pada organisasi yang mengedepankan budaya kolektivisme ya, partisipasi aktif ya. Jadi tidak cocok untuk tipe organisasi yang menganut budaya individualistik. Nah, yang terakhir terkait dengan perbedaan kultur atau budaya, dan seorang manajer menurut teori keagenan itu lebih cocok diterapkan di organisasi yang high power distance, di mana ada jarak yang lebar, yang tinggi antara atasan dan bawahan gitu ya. Jadi lebih birokratis, kemudian terstruktur, tidak terlalu berbaur gitu. Jadi dalam perspektif teori keagenan ya, seorang manajer ini cocok apabila diterapkan di organisasi, relasi antara agen dan prinsipalnya cocok berada dalam situasi atau organisasi yang dimana power distance-nya tinggi, jarak antara prinsipal dan agen atau antara atasan dan bawahan itu tinggi ya. Banyak ada kelas-kelas power gitu ya. Atau kalau kita lihat dalam struktur karir, mungkin di situ jenjang karirnya itu tinggi dan cenderung birokratis gitu ya. Nah, sedangkan dalam teori maka hubungan agen dan prinsipal cocok diterapkan apabila kultur perusahaannya itu power distance-nya rendah. Jadi hampir tidak ada batasan yang jelas ya antara agen dan prinsipal, dari segi kulturnya, kemudian antara atasan dan bawahan ya. Jadi lebih ke arah kolektif, kolegial ya. Jadi itu perbedaan utama antara teori keagenan dan teori stewardship. Mana teori yang terbaik gitu ya? Apakah teori keagenan itu lebih baik dibanding teori stewardship dan sebaliknya? Sebetulnya dalam hal ini tidak ada literatur yang menyebutkan teori mana yang lebih baik ya. Tetapi memang biasanya seorang manajer ya, seorang manajer atau keputusan yang diambil oleh manajer itu ya harus disesuaikan dengan kondisi tipikal perusahaan dan tipikal budaya gitu ya, yang biasanya dan tujuan dari organisasi yang ingin dicapai tersebut. Ini contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau kita lihat ada 4 kuadran 1, 2, dan 3 dan 4 ya. Jadi bagaimana perilaku keputusan manajer itu harus diambil seperti apa? Nah, dilihat aja gitu ya. Kalau memang
eh, agennya ini lebih dituntut untuk, atau manajernya itu lebih dituntut minimize cost, ya, minimize cost, maka pilihannya si agen maka akan berbeda apabila kemudian dia dikasih pilihan yang sifatnya bukan minimize cost dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri di kuadran 1, 2, 3, dan 4, ya. Jadi memang harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Pada dasarnya dicari relasi agen dan prinsipal yang cocok disesuaikan dengan kultur dan tujuan organisasi. Jangan sampai nanti pilihan-pilihan manajer atau keputusan-keputusan yang diambil manajer itu kurang tepat sehingga membuat, ya, ketidakpuasan dari sudut pandang prinsipalnya, ya. Nah, bagaimana konteks stewardship theory ini dalam tata kelola organisasi atau perusahaan? Nah, sehingga kalau kita lihat struktur tata kelola perusahaan yang two-tier board, itu tier, maka di sini memang dibutuhkan peran fungsi dari masing-masing pihak, entah itu komisaris maupun dewan direksi, menjalankan tugasnya masing-masing sepenuh hati, gitu ya, dengan penuh kesadaran dan mengambil keputusan secara kolektif, gitu ya, secara kolektif action, baik di level dewan direksi maupun dewan komisaris, gitu ya. Nah, sehingga apabila stewardship teori ini diterapkan, maka outcome dari tata kelola perusahaan ketika prinsip-prinsip CG-nya diterapkan, kemudian struktur CG-nya ada, dan mekanisme pengawasan atau governance-nya dilakukan, maka outcomes dari CG ini tidak hanya sustainable business, gitu, gimana tata kelola perusahaan itu menjamin ada timbulnya atau terciptanya sustainable business yang berorientasi pada triple bottom line, profit, people, and planet, atau ekonomi, tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga diharapkan lebih dari itu. Penerapan tata kelola perusahaan outcome-nya di beyond compliant, tidak semata-mata untuk memenuhi ketaatan terhadap regulasi yang ada, ya, tetapi dia menjadi derive atau digawangi oleh para manajer, ya, para agen yang memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sendiri, ya, untuk mensukseskan tujuan organisasi dan prinsipal secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.